Halo kawanku semua, gimana punya kabar? Semoga sehat selalu dan rezekinya melimpah, amin. Di video kali ini Mimin akan membahas sebuah alur cerita film yang mengisahkan bangkitnya mutan mumi yang berumur ribuan tahun dan berambisi menghancurkan bumi untuk menjadi miliknya seutuhnya, yang berjudul X-Men Apocalypse 2016. Penasaran keseruan filmnya? Tapi sebelum nonton, kalian hanya cukup tekan like, comment, dan subscribe biar tidak ketinggalan dari video dari Red the Movie. Oke? Stay tune and enjoy. Di Mesir Kairo, di dalam piramid ada sebuah rebutan mumi berumur ribuan tahun yang untuk dijadikan alat penguasa bumi dan menjadikan bumi utuhnya milik kaum suku di piramid itu. Setelah pertukuran roh oleh penjaga piramid dan pun badai. X-Men Apocalypse. As everyone knows, the exist and the cabinet on the lawn. Hang on. Summers, you want to eyeball my... Tersebut Raven yang menyelinap sambil memesan bir cap kodok duel maut antara Kurt Angle dan Angel. Di dalam perkelahian yang sangat seru itu berlanjut begitu menegangkan dan penuh adrenalin, dan tak selang beberapa lama ketika Magneto yang si Raven pun melihat keseruan perkelahian antara Kurt Angle dan Angel, dan tak selang beberapa lama ketika Magneto yang sedang bekerja lanjut pulang bermesraan dengan istrinya. Nah, kabar dari anaknya yang sedang tertidur pulas di dalam kamarnya, Magneto pun merasa sangat gembira akan kesehatan si Nina. Ia bertanya bagaimana pekerjaan bapaknya. Buah hati karena keluarga begitu sempurna kalau semua tersenyum bahagia begitu. Watch where you're going. I can't. Who are you talking to? Me. Jane, Scott, dan Alex serta Wagner melakukan kelas mata kuliah di sekolah Universitas Sekolah Kaum Manusia Super yang biasa disebut Mutan. Mengunjungi Charles sebagai pemilik dan pemangku sekolah tersebut, dan tak selang beberapa lama yang sebelumnya obrolan itu berlangsung di dalam ruang kelas berlanjut di ruang sekolah dengan membahas perkembangan murid mutan yang mengalami peningkatan yang sangat pesat. Scott memperlihatkan kemampuan terbarunya di pohon, termasuk Jane sendiri. Kisah beralih ke Mesir. Di pedalaman Kairo ada seorang yang menyamar dengan menggunakan nikob atau kerudung yang bernama psikolog melihat dan menyisir daerah tersebut. Melihat ada kegiatan yang dilakukan oleh penjaga Mesir kuno melakukan ritual pemujaan atau pembangkitan roh dari piramid tersebut, dan ketika piramid tersebut menyala, ada seorang yang terbangun dari tidurnya, yaitu mumi yang berumur ribuan tahun yang bernama Esabah Nur. Ketika psikolog keluar dari ruangan tersebut, terjadilah gempa yang sangat dahsyat. Back to bed, please, my darling. Back. Ketika Charles menghampiri Jane di dalam kamarnya yang melihat keadaan, apakah kamu takut akan keadaan yang sudah terjadi? Jane, sang pengendali teleportasi dan telekinetik, sedangkan Charles sendiri yang tak sengaja menghampirinya dan bertanya, apakah kamu takut akan keadaan yang terjadi? Setelah Charles mengunjungi ruang divisi untuk berteleportasi dengan semua makhluk mutan sejenis dan tak sendirinya melihat semua keadaan mutan yang terlibat masalah. Dan tak lama waktu Magneto mengunjungi hutan belantara yang ada di sebelah rumahnya untuk menghadapi keadaan yang sesungguhnya, untuk menjemput dan mencari sang putri yang disandra oleh para pasukan
di tengah hutan tersebut setelah menghantam dan menanyakan apa tujuan mereka menculik si putri yang ada di genggaman si ketua atau jenderal yang dipimpin olehnya. Putri pun merasakan aman dan pasukan setelah dihantam oleh kekuatan magnetnya yang tak lama pasukan itu diterjang oleh kekuatan dari Magneto untuk melepas dan mengambil kembali putrinya untuk dibawa kembali ke pangkuan dengan aman dan membawa dia pulang ke rumahnya. Magneto pun melindungi sang putri dari incarannya. Sabah Nur yang ditemani oleh Storm mengunjungi pasar di desa dalam Kairo untuk mencari Charles, si pengendali telekinetik, untuk menguasai dan memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Setelah Peter mengunjungi dengan Charles mencari di kantor yang tentang data berkaitan dengan El Sabah Nur, Charles dan Peter mencari dan mendapatkan informasi tersebut dengan sangat mudah, apalagi dibantu dengan teknologi yang ada. Melihat-lihat dan menanyakan tentang siapa itu El Sabah Nur, ternyata dia adalah jelmaan sang mumi yang tertidur selama ribuan tahun dalam piramid Mesir kuno dengan keadaan yang membuat dirinya dikutuk dan disegel di dalam peti mati. Setelah itu El Sabah Nur dengan ditemani oleh Peter, Storm mengunjungi dan melihat-lihat gereja tentang apa yang ada di zaman sekarang. Welcome to the 80s. Raven dan Kurt menghampiri sipir yang ada di dalam arena bawah tanah itu menanyakan, dan tak lama setelah Raven mendapatkan informasi yang terkini tentang keberadaan Sabah Nur, Jane, Scott dan Charles mengunjungi dan mengobrol tentang keadaan Scott yang mendapatkan kekuatan baru di matanya. Jane sangat kagum dan merasa bahagia setelahnya turut bergembira dengan keadaan Scott yang mulai membaik. Dan sekarang Raven datang tak menanyakan dan tak lama keadaan beralih kepada Raven yang menanyakan tentang Find them. We came here. Scott dan Caliban's father. Maybe a little bit Storm of dan fear. menanyakan tentang keberadaan A taste of your true strength. Unlike. Well, you're not going to see it here. The only thing a field trip. I'm sure there's around. Seketika Kurt, Jane dan Scott sepakat untuk terus bersama dalam segala hal apapun. Angel yang berusaha bangkit dari patah dan luka dari sayapnya pasca berkelahi dan bertanding dengan Kurt dengan mendengarkan motivasi dari Sabah Nur untuk selalu berusaha dan melatih diri dari kekurangan dan luka yang dia alami. Angel sendiri tetap bersikukuh dan tak kenal menyerah demi membalas dendam pada Kurt dan kawan-kawan mereka yang ada di bangkai pesawat supersonik, di antaranya Raven. Peter mereka melihat-lihat pesawat supersonik yang dapat berubah bentuk dan bisa menyesuaikan kondisi seperti apapun. Dapat juga disebut pesawat siluman. You want to know my powers, and live with that pain. Me too. Magneto yang berada dalam proyek kerja ditemani rekan-rekan kerjanya berusaha mungkin untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Setelahnya Sabah Nur menghampiri Magneto dan mengajaknya untuk bergabung bersamanya. Setelah itu Magneto yang tak percaya akan keseriusan dari Sabah Nur menanyakan motivasi mengajaknya bergabung dengannya dan apa tanggung jawabnya. Dia akan memberikan kekuatan yang sebenarnya, yaitu pengendali pusat logam magnet bumi untuk menjadikannya raja di atas segala raja. Magneto pun memulihkan kemampuannya dan tak selang beberapa lama pusat magnet bumi bergerak, dan tak sedikit peristiwa itu mengundang takjub banyak pihak, terutama media massa New York. Right? I can't. Kawan menghampiri sekolah mutan Safir dan membahas latar belakang El Sabah Nur. Ternyata semua keluarganya tewas, dan tak lama Charles memasuki ruangan divisi X guna untuk melakukan. Charles yang mengobrol dengan Raven, dia mengatakan bahwasanya dunia akan membaik dan akan membaik saja ketika pertarungan yang ada di mereka lakukan. Setelah itu Charles
memasuki ruangan divisi E guna untuk melakukan telepati dan telekinetik untuk mencari keberadaan para mutan termasuk El Sabanur yang merupakan mutan ganas dan berbahaya bagi kelanjutan kehidupan manusia dan mutan yang hidup di muka bumi ini. Setelah berteleportasi dengan Charles dan menanyakan apakah dia serius bergabung dengan mutan jahat itu yang bernama El Sabanur, We'll take everything. He's not alone. armada yang ada di laut milik pasukan angkatan laut AS mengirim sinyal kepada ketua si mutan manusia super, si pengendali telepati dan telekinetik, yaitu si Charles, guna membuka gerbang para mutan yang dia hubungi. Setelah itu terbukalah gerbang menuju El Sabanur, Magneto, Psikolog, Storm, dan Angel untuk mencuri dan mengambil Charles dari genggaman Raven dan kawan-kawan. Tak sengaja tembakan dari Havok mengenai mesin pengendali tenaga tinggi yang membuat semua ruangan termasuk gedung sekolah itu hancur dan berubah bentuk berkeping-keping. Hancurnya dan ketika semua hancur, tak tersisa Quicksilver muncul dengan kecepatan kilatnya. Quicksilver dan tak lama pasukan dan ruang kedua, yaitu ruang kelas yang sedang berlangsungnya kelas di sana, dan ketika hampir semua para siswa diselamatkan dan tak tertinggal di atas gedung yang di sana ada dua murid sedang berjumpa mesra. Siswa diselamatkan oleh Quicksilver dan tak lama pasukan dari Striker melumpuhkan mereka semua guna untuk diculik dan disekap di dalam ruang bawah tanah bunker yang tak bisa dideteksi oleh manusia. Pasukan Striker pun mendeteksi atau melumpuhkan dan menculik semua para mahasiswa mutan yang ada di sana. Striker dengan pasukannya datang. Charles mengira bahwasanya bantuan datang, ternyata mereka hanya dilumpuhkan dan dibawa satu persatu oleh pasukan dari Striker tersebut. We're also getting reports from Europe and Asia. This was authorities are not sure if the Light of God. That's not how he... Ketika Jane, Scott, dan Charles dibawa oleh pasukan Striker dan mengobrol apa rencana Striker menculik mereka semua dan kenapa Striker menyandera mereka, Charles yang berhasil dibawa oleh Apokalips di gurun padang pasir menanyakan tak segan Apokalips memberitahu bahwa dia diajak bergabung dengan kekuatan besar milik Apokalips. Kembali ke Jane dan kawan-kawan yang disandera oleh Striker untuk melepas dan memberitahu bahwa semua ini hanya rencana untuk menghentikan kekerasan dan manipulasi yang dilakukan oleh kaum mutan itu sendiri. Jane tidak mau dipercaya akal busuk Striker hingga tak sengaja gerbang yang ada di sebelah mereka terbuka. Jane dan Scott bertanya apakah kalian bisa berbuka dengan sendirinya, dan tak sengaja apa yang ada di dalam ruangan itu dan di sekolah itu semua mendengarnya dan apa yang mereka lakukan, serta ketika apa yang Striker katakan dan ternyata apa yang dilakukan oleh Striker itu melihat apa yang mereka sadarkan, mereka pun kurang dan tak sengaja menyandera dan tak membuka gerbang yang di sana ada seseorang. I repeat, Jane dan Scott terpana melihat gagahnya Logan yang sangat santai membadan visi pasukan yang ada di ruangan tersebut memiliki diameter yang tak kurang dari setengah milimeter. Hanya muat beberapa orang saja melihat kegigihan Apokalips dan tak memberitahu, dan tak lama semua logam magnet di ruangan tersebut merupakan Striker dengan magnet yang dikendalikan oleh Magneto membuat semua terbang dan tak terkendali. Semua tepat itu dikendalikan oleh Magneto yang tak lama Magneto pun terbang dan mengendalikan semua besi dan logam pusat bumi di sana hingga semua yang ada tak tersisa, membuat semua inti bumi dan membuat semua bumi bergetar hebat, dan tak lama semua pasir pesawat yang sudah dipersiapkan oleh mutan yang semuanya dihuni oleh pasukan personik.
masses will slow. Waktu semua sudah melakukan tugasnya masing-masing dan tak segan Charles yang melakukan semua kekuatannya. Magneto melakukan semua kekuatannya dan menjadikan apa yang menjadi tugasnya dari semua yang berbentuk logam dan besi hingga pusat bumi dikendalikan dan menjadi magnet yang melindungi dirinya dan kawan-kawan hingga semua. Raven meminta kepada Jane untuk segera mungkin mengatur strategi dan melakukan cara agar serangan dari musuh bisa dihentikan, terutama kelakuan dari Magneto yang sangat dahsyat hingga memporak-porandakan semua inti bumi dan keadaan menjadi sangat tidak kondusif. Tak selang beberapa lama waktu pesawat jet supersonik mendarat, semua You have me, but you do now. tak lama ketika Charles dipaksa untuk berbaring dan dibarengi oleh Apocalypse di sebelahnya mendapatkan layaknya energi yang sangat dahsyat dan tak terhingga peti itu bersinar, dan ketika wajah dari psikolog mulai memerah dan tak menghentinya, Charles merintih kesakitan. Semua yang ada dalam pesawat meminta agar tetap tenang agar semua terkendali dengan sepenuhnya. Waktu Jane menarik tuas agar pesawat lepas landas, semua keadaan sangat kacau gara-gara medan magnet yang ditimbulkan oleh semua. Waktu masih teringat nostalgia dengan Charles di masa muda, mereka sepakat untuk tetap teguh dan memilih yang benar. Perkelahian yang sangat sengit terjadi. Perkelahian yang sangat sengit terjadi setelah pasca itu psikolog si mutan mumi yang sangat jahat dan sangat hening dan mencekam. Pasca bergabungnya kekuatan super mahadahsyat antara Magneto dan Apocalypse, ini merupakan final battle yang tak segannya memantik emosi para penonton yang sangat budiman di dalam dunia teleportasi sehingga dapat dikontrol oleh Charles. Raven dan Beast sangat kesulitan menahan serangan dari Magneto dan tak lama membuat semacam tameng untuk berlindung sehingga serangan dari Pyro, X-Men dan Scott sulit dijangkau. Raven ditolong oleh Kurt, Jane yang sangat iba dan ingin menolong. Kekuatan yang tak terhingga dari psikolog membuat semua mutan kewalahan. Jane yang sangat iba ingin menolong sekali untuk melindungi teman-temannya, dan tak lama Jane karena saking muaknya dan benci terhadap Apocalypse menyerang dengan telekinetiknya sehingga membuat bisa terbang dan melumpuhkan semua bahkan tubuh kuat dari Apocalypse. Still feel it. Charles yang sudah siuman dari ketidaksadarannya merasa lega, dan teman-temannya yang sangat bahagia karena pertempuran melawan Apocalypse yang sangat tangguh dan menguras banyak energi akhirnya selesai juga. Dan waktu sudah berlalu, semua berbenah diri mulai dari Jane, Scott, dan Raven hingga Kurt melihat dan menyaksikan Jane dengan kekuatan telekinetiknya memperbaiki sekolah yang runtuh, dan mereka berlima dengan sangat tidak gegabah membuat semacam formasi dan gerakan yang baru siap memulai pasca perang dengan Apocalypse. Dan seketika itu film pun sudah berakhir. Gimana guys filmnya? Seru bukan? Pelajaran yang bisa diambil dari film ini adalah kita harus saling gotong royong dan saling bahu-membahu untuk membuat atau melakukan kebaikan, apalagi melawan kejahatan. Seperti halnya di film ini, Jane dan kawan-kawan melawan kejahatan dan tangguhnya Apocalypse. Sekian dari saya, kami undur diri. See you next time, bye bye.